Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Angel. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya dapat diberikan ruang untuk bisa memaparkan ataupun menjelaskan terkait penelitian yang hendak saya lakukan. Adapun judul penelitian saya itu hubungan antara job demands terhadap self-control pada karyawan generasi Z. Bagaimana alasan saya memilih judul tersebut dan bagaimana penelitian yang akan saya lakukan akan saya paparkan dalam presentasi kali ini. Adapun poin dalam penjelasan kali ini yaitu latar belakang penelitian, landasan teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Nah, apa yang melatar belakangi dari penelitian yang akan saya lakukan ini? Berdasarkan fenomena yang ada, banyaknya tuntutan kerja yang dialami karyawan generasi Z membuat mereka ini tidak dapat mengelola pekerjaannya, sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para karyawan tersebut. Sehingga self-control di sini dapat menjadi solusi untuk karyawan generasi Z dalam mengendalikan diri guna mencapai tujuan pekerjaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, data yang saya dapatkan bahwa sebanyak 77.965 karyawan generasi Z di PHK di Indonesia. Pun demikian, secara global, dari salah satu penelitian dilakukan, banyaknya karyawan sebanyak 45% mengaku mengalami peningkatan beban kerja selama 12 bulan terakhir. Nah, ini merupakan angka yang cukup besar. Salah satu penelitian juga mendukung bahwa 72% karyawan memiliki self-control yang rendah. Hal ini disebabkan karena tuntutan pekerjaan yang begitu tinggi, tuntutan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, membuat karyawan itu menjadi malas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga data tersebut mengungkapkan bahwa 72% self-control karyawan rendah. Nah, dalam data yang dirilis oleh CNBC pada tahun 2024 bahwa survei mengatakan 6 dari 10 perusahaan itu melakukan PHK massal terhadap karyawan generasi Z. Nah, sejumlah alasan dalam survei tersebut yang dikemukakan oleh para perusahaan bahwa karyawan generasi Z itu memiliki motivasi dan inisiatif yang rendah. Sebesar 50% sebesar 50% perusahaan itu mengaku less motivation and initiative. Terus juga kurangnya profesionalisme, keterampilan organisasi yang buruk, hingga kesulitan dalam melakukan teamwork. Nah, tentu dari sekian banyaknya alasan tersebut, ini dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai tuntutan kerja yang begitu tinggi atau cukup banyak kepada para karyawannya. Sehingga menjadi penting apabila karyawan itu memiliki self-control supaya mereka mampu untuk bisa mencapai tujuan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mempertahankan para karyawan. Sehingga PHK cenderung mengalami rendah nilainya gitu. Nah, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jason dan teman-temannya pada tahun 2023 juga mengatakan bahwa job demands dan self-control itu memiliki hubungan yang negatif. Di mana apabila job demands yang tinggi gitu kan, maka self-control itu rendah. Di mana apabila karyawan mengalami tuntutan kerja yang tinggi, karyawan cenderung memiliki kontrol terhadap dirinya itu rendah gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jadinya karyawan itu bermalas-malasan, tidak mau menyelesaikan pekerjaannya gitu kan. Nah, sehingga hal ini menjadi concern dalam penelitian ini. Nah, dengan demikian bagaimana sih tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan ini? Di sini saya ingin melihat bagaimana hubungan antara job demands terhadap self-control pada karyawan generasi Z. Apakah benar job demands ini berhubungan negatif terhadap self-control, dan apakah benar juga bahwa self-control itu mampu membantu karyawan dalam menghadapi job demands. Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian, teori yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu
self-control, di mana self-control di sini didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu dalam mengubah respon dan menghentikan suatu perilaku yang tidak diinginkan, kemudian menahan diri supaya tidak melakukannya. Nah, self-control di sini memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama adalah self-discipline, di mana ini itu merupakan kedisiplinan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada deliberate action, di mana ini merupakan suatu tindakan yang tidak impulsif. Individu memiliki pertimbangan gitu, jadi tidak tidak gegabah gitu. Mereka memiliki sifat yang berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Nah, selanjutnya ada healthy habits, yaitu pola hidup yang sehat, kebiasaan yang dimiliki individu itu baik. Nah, terus ada work ethic, yaitu merupakan suatu etika yang dimiliki individu dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, dan yang dalam hal ini itu bekerja. Dan yang terakhir, reliability atau ketahanan, di mana ini diartikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan perencanaan jangka panjang ketika meraih keinginannya. Mereka itu punya rencana gitu, mereka punya kemampuan untuk bisa mencapai keinginannya tersebut. Dan yang selanjutnya itu mengenai job demands, di mana dalam penelitian ini job demands diartikan sebagai berbagai aspek pekerjaan seperti tuntutan kuantitatif, tuntutan kognitif, emosi, dan kecepatan kerja yang dimiliki karyawan yang dapat memberikan dampak terhadap karyawan tersebut. Nah, quantitative demand atau tuntutan kuantitatif ini diartikan sebagai pekerjaan yang seringkali dikaitkan dengan aspek kuantitatif gitu, seperti jumlah dan laju pekerjaan, waktu lembur yang dimiliki karyawan, beban kerja yang dihadapi karyawan, dan tekanan kerja itu sendiri. Dan cognitive demands ini dikaitkan dengan kemungkinan karyawan untuk bisa mengembangkan keterampilan kognitifnya gitu. Dan selanjutnya ada emotional demands atau tuntutan emosional, di mana ini diartikan ketika karyawan itu dihadapkan oleh situasi atau keadaan di mana mereka itu harus berhadapan dengan perasaan orang lain. Orang lain di sini pelanggan, rekan kerja, atasan, bawahan. Dan ada work pace atau kecepatan kerja. Adalah ukuran dari intensitas pekerjaan dan berkaitan dengan kecepatan kerja yang harus ditunjukkan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang saya miliki di penelitian saya ini, yaitu penelitian saya ini merupakan penelitian kuantitatif, yang mana ini bertujuan untuk menganalisa hubungan sebab akibat dari variabel yang sudah saya sebutkan tadi, self control dan job demands, yang diujikan menggunakan statistika. Dan variabel independen dalam penelitian itu job demands, sedangkan variabel dependen itu self control, di mana pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan kuesioner atau survei untuk mengukur peristiwa atau fenomena yang ada dalam penelitian ini. Yang dimana kuesioner ini akan disebarkan melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang mana dengan persebaran kuesioner secara online ini, harapannya bisa menjangkau responden lebih luas seperti itu. Dan selanjutnya, dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang dimiliki yaitu populasi dari penelitian ini adalah karyawan generasi Z di Indonesia. Mengapa saya mengambil populasi tersebut? Karena berdasarkan data BPS pada tahun 2024, itu mengatakan angkatan kerja dengan usia Gen Z di mana 15 sampai 29 tahun, kan? Itu totalnya mencapai 85,06% Gen Z yang sedang bekerja di Indonesia. Itu angka yang cukup tinggi ya, rekan-rekan. Dan sampel yang saya ambil yaitu karyawan Gen Z di Jakarta, yang mana data BPS pada tahun 2023 itu mengatakan bahwa sebanyak 5 juta lebih tepatnya 5.107.775 generasi Z tengah bekerja di Jakarta. Yang mana dalam laporan Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2024, sebanyak 21,91% karyawan Jakarta di PHK. Yang artinya sebanyak populasi 85 sekian persen, itu 21,91%-nya itu di PHK. Hal ini cukup membuat angka yang cukup besar ya, rekan-rekan. Sehingga menurut saya akan responden yang dijangkau itu tepat dengan kriteria yang saya miliki, yaitu karyawan Gen Z yang bekerja di Jakarta dengan banyaknya sebaran data yang ada gitu. Selanjutnya,
dalam pengambilan data di penelitian kali ini, untuk variabel job demands itu menggunakan Copenhagen Psychosocial Questionnaire atau COPSOC versi 3 yang dikemukakan oleh Christensen dan Burr dengan kawan-kawannya pada tahun 2019. Yang mana yang telah diadaptasi oleh Ginting dan teman-temannya pada tahun 2020. Di mana alat ukur ini memiliki 45 faktor, 8 domain, dan 127 item. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil domain demands at work yang sesuai dengan variabel dengan dimensi berupa quantitative demands, cognitive demands, emotional demands, dan workplace. Di mana masing-masing dimensi ini dikatakan valid dan reliable. Dan secara keseluruhan, alat ukur ini dinyatakan reliable dengan nilai sebesar 0,697 dan juga memenuhi kriteria valid yang diukur dengan validity construct. Selanjutnya, untuk self-control, itu diukur menggunakan alat ukur self-control scale atau SCS yang dikembangkan oleh Teng ini pada tahun 2004. Yang sudah diadaptasikan juga oleh peneliti Avandi dan Hartati pada tahun 2017 dengan memiliki 5 domain dan 35 item. Alat ukur ini juga dinyatakan valid dengan melakukan proses professional judgment dan juga reliabilitasnya sebesar 0,869. Sehingga diharapkan kedua alat ukur ini dapat menjawab penelitian ini, menjawab hipotesis, menjawab tujuan dari penelitian ini. Gitu. Baik, sekian pemaparan yang saya jelaskan pada presentasi kali ini. Saya sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun masukan yang membangun guna lancarnya penelitian saya. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.